Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi siang hari ini. Haleluya. Saya percaya apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya, tetaplah teguhkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sebab ada Yesus yang senantiasa bersama kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari semua fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa Yahweh. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari segenap hatimu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku itulah kekuatan ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Kami menyembah-Mu, Yesus.
Syakatakaralarus. Yesus, haleluya. Terus berkata-kata dalam bahasa roh. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jemaat Tuhan sendiri katakan, nyanyian pujian, nyanyian pujian. Pujian bagimu Yesus, Yesus, pujian bagimu Yesus, namamu besar dan layak. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. God is so good. God is so good. God is so good. Kami angkat tangan kami bagimu. God is so good. Is so good. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good. Mari angkat kedua jempolmu bagi Yesus. Katakan God is so good. Yesus, Yesus. God is so good. Hallelujah. God is so good.
kami. Yang percaya Yesus baik sama-sama katakan. Amin. Lebih dahsyat lagi sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Siapa yang baik dalam hidup kita? Yesus. Kasih tahu kiri kanan katakan, kamu diberkati. Kamu diberkati. Haleluya. Yes. Yesus memberkati kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Yesus sanggup. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya besar-besar bagiku. Katakan kamu diberkati. Kamu diberkati. Kamu dilimpahkan. Karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Menarilah bagi Tuhan, umat yang diberkati. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Dengan iman katakan, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati. Kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Haleluya. Kami umat yang diberkati. Katakan, sebab Yesus sanggup. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar. Sebab Yesus sanggup. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi katakan, aku diberkati semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Sambil duduk katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan.
Kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sepanjang minggu Engkau pelihara, Engkau berkati kami. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas semua penyertaan-Mu. Kami siap memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini, angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan sungguh besar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik.
Terima kasih dalam waktu seminggu ini Engkau menjaga kami, menyertai kami. Tiba saatnya kami di tempat-Mu, di gereja-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman. Tuntun hamba-Mu, nyatakan firman-Mu agar menjadi berkat bagi kami. Kami tidak sama saat kami datang. Kami akan pulang dengan membawa berkat yang berkelimpahan. Sertai kami Tuhan, sertai kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih terlebih dahulu kami sampaikan ke Pastor Petrus selaku gembala yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan firman. Sebelum memulai firman, di antara kita mungkin masih ada beberapa yang belum mengetahui kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Erwin Sinaga. Saya punya 1 istri dan 3 anak. Semuanya ada di sini. Puji Tuhan, anak-anak juga ikut melayani. Latar belakang saya, ya, tempo hari kalau ada yang ikut ke ibadah minggu kemarin sudah disampaikan, saya latar belakangnya adalah pemerintah. Saya dari pemerintahan. Saya dari Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Masa dinas saya kalau saya hitung sudah kurang lebih 23 tahun. Cukup lama ya. Sudah 23 tahun. Ini nanti akan saya sampaikan juga mengenai kesaksian saya. Kesaksian saya di dalam menjalani hidup. Menjalani hidup yang saya fokuskan di sini mungkin kepada penyertaan Tuhan dalam pekerjaan. Tapi firman Tuhan itu bukan hanya untuk pekerjaan. Bisa untuk kesembuhan, bisa untuk pendidikan, bisa untuk ekonomi, finansial kita, kesehatan, semua bermanfaat bagi kita. Jadi saya 23 tahun dinas di Polri, saya juga pernah dinas di luar Polri atau di luar struktur Polri. Salah satu, saya pernah bertugas di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kurang lebih 8 tahun saya di sana. Kemudian yang baru-baru ini, menjalani 2 bulan saya berdinas ini, baru berdinas, saya diberikan kesempatan untuk berdinas di luar struktur Polri, yaitu di Kementerian Polhukam. Saya baru 2 bulan berjalan, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, nanti akan saya saksikan. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Berjalan bersama Yesus. Saya sampaikan di sini bahwa Yesus luar biasa. Yesus penolong yang setia. Saya rasa bukan hanya saya yang menyatakan itu. Jemaat di sini pun pasti pernah mengalami hal yang sama. Berjalan bersama Yesus. Tapi ada kalanya orang yang pernah ditolong Tuhan atau yang pernah mengalami penyertaan Tuhan, dia tidak peka. Dia tidak tahu apakah ini penyertaan Tuhan, apakah ini pertolongan Tuhan atau tidak. Karena kenapa? Kurangnya intim dengan Tuhan. Kita kurang peka. Bagaimana kita bisa peka? Kita harus olah, kita harus biasakan diri kita itu bahwa hidup ini adalah anugerah. Tidak mungkin seorang saya, Erwin, bisa ada di dunia ini tanpa Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud kepada Erwin. Ditempatkan menjadi anggota Polri. Tuhan punya maksud saat saya ditempatkan sebagai penyidik di KPK. Dan Tuhan punya maksud saat ini. Jika saya bisa bekerja di Kementerian Polhukam. Saya yakin dan percaya bagi jemaat Tuhan pun demikian. Ya,
Di sini untuk berjalan bersama Yesus, saya ambil poin-poin, ada 7 yang saya dapatkan. Ya, di sini Bapa Yahweh. Bapa Yahweh. Di dalam berjalan bersama Yesus, Bapa Yahweh mengajak kita untuk satu, bergerak. Gak mungkin dong kalau Tuhan mengajak kita berjalan, ayo berjalan, kita diam. Harus ada pergerakan itu dalam hati. Bergerak, maksudnya bergerak itu apa? Ayo kita melangkah. Jangan diam. Langkahkan kakimu. Melangkahlah dengan iman. Banyak hal yang saya sudah alami penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya berdiam diri, mungkin saya tidak pernah bisa masuk menjadi anggota Polri. Kalau saya tidak mau mendaftarkan diri saya untuk melangkah. Begitu juga untuk seleksi KPK. Begitu juga untuk seleksi di Polhukam. Kalau saya tidak ada kemauan untuk bergerak melangkah, tidak akan sampai saya. Makanya perlu ada dari dalam hati kita itu mendengar, peka, bahwa Tuhan minta kita melangkah. No matter what, kita nggak pernah tahu. Apa sih tujuan Tuhan menempatkan kami di situ, menempatkan kita di situ. Kita nggak usahlah berpikir terlalu jauh. Yakinlah apa yang Tuhan berikan pasti yang terbaik. Seperti itu. Yang kedua, ikuti tuntunan ke arah atau ke tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Ya, tuntunan. Tuhan pasti mau menuntun kita. Gak mungkin sia-sia Tuhan tinggalkan kita sendirian. Tidak. Ada maksud Tuhan di situ. Tuhan pasti menuntun kita, mengarahkan kita untuk kita bisa berhasil sampai ke tujuan. Yang ketiga, kita diminta untuk menyiapkan waktu refleksi diri. Terkadang ya, proses saya pun dari 23 tahun itu kan selalu berproses. Kita semua proses hidup pasti kita alami. Ada perhentian. Di situ bukan berarti kita ya sudah berhenti. Tidak, kita diminta untuk merefleksi diri. Refleksikan diri. Perlu kadang kita juga diberikan suatu hal yang sifatnya teguran. Biasanya kita itu pede aja. Apa yang kita lakukan, oh udah ini yang terbaik, ini yang benar kok. Menurut saya. Ya, di dalam kehidupan ini tetap kita yakini selalu ada pro dan kontra. Apapun itu. Tapi kita nggak usah dengar kata orang. Kita bersujud berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta tuntunan Tuhan, refleksikan diri kita nih apa yang kita selama ini kita lakukan mungkin tidak berkenan atau mendukakan hati Tuhan. Tapi tetaplah setia dalam suka dan duka kepada Tuhan. Yang keempat, fokus. Fokus. Sesuatu yang di semua lini saya rasa ini dipakai ya, fokus. Fokus berarti kita tidak bimbang dan tidak ragu. Kalau Tuhan sudah mengajak kita untuk melangkah dan Tuhan yakin bahwa akan menuntun, kita tinggal fokus apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi pelajar atau jadi pengusaha atau jadi dokter atau jadi yang lain, fokus di situ tempat kita bekerja. Sampai Tuhan nanti mau gerakan kita kemana lagi. Seperti itu. Kemudian nomor 5, miliki keteguhan iman. Taat, tekun, percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Taat ini orang taunya taat. Mau dibalik dari kanan dari kiri ya sama aja taat. Gak bisa dirubah-rubah. Taat. Itu harus kita dengar terus, taat. Kalau Tuhan maunya kita demikian, walaupun kita pandangan kita seakan-akan ini ada tembok yang tebal, nggak pernah kita tahu mau jadi apa kita di sini nih. Saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya kepintaran, saya nggak punya pengalaman, mungkin begitu di antara kita. Kok Tuhan mau tempatkan saya di sini?
taat saja. Yakin saja Tuhan akan memberikan sesuatu yang menurut kita, wah tidak mungkin Tuhan, tapi ternyata mungkin. Kemudian yang keenam, setia. Tidak berpaling. Banyak belakangan ini kita mungkin dengar, kita mungkin saksikan sendiri di media sosial ataupun ya di televisi dan elektronik lainnya. Banyak yang tidak setia. Karena kenapa? Banyak faktor juga yang membuat kita manusia tidak bersyukur. Kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Tapi kita pengennya lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Karena kelebihan yang kita inginkan yang bukan berasal dari Tuhan, kita akhirnya shortcut, jalan pintas, atau kita tidak setia kepada Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Banyak hal itu yang kita dapatkan. Dari pelajaran kasat mata kita melihat orang-orang dunia. Demi harta, demi tahta. Yang laki-laki demi wanita. Sama-sama perempuan juga, harta, tahta demi pria. Mereka lupa semuanya itu sia-sia. Salomo yang kekayaannya luar biasa, tapi akhir hidupnya dia juga berkata, semuanya ini sia-sia. Coba kita renungi di dalam hidup kita. Apakah kita akan bekerja mati-matian untuk mencari yang namanya uang, sehingga kita melupakan hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan anak, dengan orang tua, semuanya kita lupakan. Karena kita fokusnya hanya mencari uang. Tapi setelah kita sudah berusia ya di atas kepala 5 atau kepala 6, saat kita tidak berdaya lagi, kita menerima apa yang kita sudah hasilkan saat kita muda. Kita akan menganggap kok kelihatannya kok tetap saja tidak happy Tuhan. Tidak bahagia Tuhan. Masih ada aja yang kurang. Tidak puas Tuhan. Karena tidak bisa itu kita bawa sampai kepada yang diharapkan Tuhan. Kita akan bawa ke surga atau kemana kita setelah hidup ini. Jika orang dunia sampaikan seperti itu. Gak tahu mau diapain ini. Karena itu semua fana. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita tahu apa sih yang dimaksud kita berjalan bersama Tuhan. Kaya tidak masalah. Tidak ada di dalam firman Tuhan kita dilarang kaya. Tidak ada. Tidak ada salahnya kaya. Tapi bagaimana untuk mendapatkan itu kita harus berjalan dengan Tuhan. Jangan yang shortcut. Memang enak, siapa sih yang gak pengen enak? Gue mau ke sana ngurusnya supaya cepat lewat sini. Saya mau ke sana itu, lewat sini. Padahal ada aturan. Kita langgar karena kita maunya enak. Tidak mau mengalami proses. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, peka. Memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Atau masa depan. Iya, peka. Tadi yang saya sampaikan, peka. Kita harus peka apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ingat, kita juga punya pengharapan dalam Tuhan. Masa depan kita ada dan sungguh nyata. Ya, kita akan selalu naik dan tidak pernah turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji firman Tuhan. Ya jangan ragukan itu. Bagi kita semua, termasuk saya nanti akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu mengalami kenaikan. Tidak pernah turun. Padahal siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. I am nobody, I have nobody. Hanya Tuhan. Itu yang saya andalkan. Di sini kita baca Ulangan 5:33. Sama-sama kita baca firman Tuhan 3:21. Berjalanlah dalam segala jalan yang diperintahkan Yahweh Elohimmu kepadamu, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu diami. Ini luar biasa ya. Saya mengutip dari berjalan bersama Tuhan itu ada 5 ayat. Ini ayat yang pertama. Berjalan
Lah dalam segala jalan yang diperintahkan Yahweh Elohimmu. Itu kalau kita nggak dengar, kita nggak peka, susah. Maksud Tuhan itu seperti apa? Tapi ending coba kita lihat di sini. Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu. Supaya kita dapat hidup dan baik keadaan kita. Serta diberikan garansi panjang umur, lanjut umurmu di negeri akan kamu diami. Apa yang kita khawatirkan? Free, lepaskan pikiran kita dengan segala tuntutan-tuntutan dunia. Kamu harus begini, kalau kamu nggak begini, kamu nggak sukses, kamu dianggap gagal. Itu sering memberikan intimidasi kepada kita, yang membuat kita terkungkung, terbelenggu, tidak bebas berpengharapan di dalam Tuhan. Padahal janji Tuhan ya dan amin dalam firman ini. Kemudian di Ulangan 31 ayat 8 kita baca bersama. 3, 2, 1. Dan Yahweh, dialah yang berjalan di depanmu, dia akan menyertaimu, dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar. Ya. Yahweh, Bapa Yahweh ini berjalan di depan. Ya, ini kalau yang ini mungkin saya bisa ilustrasikan, bukan ilustrasi ya, tapi kita lihat di Keluaran itu bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah harapan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan. Walaupun yang melanjutkan bukan Musa sampai ke tanah Kanaan, tapi Yosua. Tapi itu yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Suruh bangsa Israel ini keluar dari perbudakan. Tapi apa yang dialami di padang gurun itu? 40 tahun. Kalau kita ya, usia saya 46. 40 tahun. Hanya berkeliling-keliling di gurun. Muter. Padahal kalau saya baca, jarak antara Mesir ke Kanaan, kalau nggak salah itu 400 km melalui jalur Gaza. Dan itu Musa membawa kurang lebih 2 juta. Seberapa panjangnya itu gurun. Tapi di sini Tuhan bilang, dan Yahweh dialah yang berjalan di depanmu. Dinyatakan kok. Saya tuh kadang-kadang merasa, aduh Tuhan enak sekali mungkin zaman dulu bisa melihat langsung karya Tuhan nyata di depan mata. Tuhan membuktikan itu dengan berjalan di depan bangsa Israel dalam wujud tiang awan dan tiang api. Itu loh. Fakta itu dinyatakan. Dan bangsa Israel melihat langsung. Kita nih, aduh Tuhan coba kita bisa melihat langsung seperti itu. Pasti saya lebih percaya. Seperti itu. Banyak orang demikian. Minta segala sesuatu itu diwujudkan dengan kasat mata. Seperti itu. Ya ini yang kita harapkan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Menuntun kita. Dia akan berjalan di depanmu. Kemudian Yeremia 17 ayat 7, 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap pada Yahweh. Ini lagi yang saya sampaikan di ayat yang ketiga dari 5 ayat yang akan saya tampilkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap pada Yahweh. Ini saya alami. Andalkan Tuhan. Andalkan Yahweh. Meskipun ya dunia mengatakan nggak mungkin zaman sekarang. Tidak ada makan siang gratis. Selalu ada itu dunia ngomong begitu mengintimidasi. Tapi faktanya yang berdiri sekarang ini bisa melalui. Bagaimana birokrasi dalam suatu instansi atau kementerian atau lembaga. Rekan-rekan pun tahu. Tapi saya tidak mau itu. Karena saya tidak suka itu. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap pada Yahweh. Ini yang saya sampaikan. Ini yang saya gumuli dalam perjalanan hidup saya. Saya andalkan Tuhan. Orang bisa berkata, mana mungkin. Faktanya apa? Ya hanya Tuhan yang bisa mengetahui itu. Saya nggak bisa karena dia tidak hidup bersama, ada di dalam saya. Jadi nggak bisa mengetahui apa yang saya lakukan. Saya hanya bisa bercerita, bersaksi.
Itu yang saya lakukan. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, kita baca bersama 3, 2, 1. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Ini juga luar biasa ya. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini ada jalan, ada kebenaran, dan ada kehidupan, ada hidup. Jalan itu menunjukkan terang. Makanya saya pakai judul saya, berjalan bersama Yesus. Inilah jalan. Tuhan menunjukkan bahwa dialah jalan. Jalan itu pasti menerangi, tidak gelap. Tidak kita disimpangkan. Jalannya itu pasti lurus dan benar. Disampaikan, akulah kebenaran. Iya. Kita percayai dari kita mengetahui siapa Bapa Yahweh. Dari kita mengetahui firman Tuhan. Apakah kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu bohong? Tidak. Firman Tuhan itulah kebenaran. Firman Tuhan kebenaran. Jadi Tuhan nyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran. Selain jalan yaitu terang hidup, Tuhan juga kebenaran. Dan di situ dinyatakan yang terakhir adalah hidup. Ya, kalau kita bisa berjalan bersama Tuhan dan kita bisa menikmati firman Tuhan yaitu kebenaran akan Tuhan Yesus sendiri, kita akan mengalami kehidupan dan hidup dalam berkelimpahan. Itu yang dinyatakan firman Tuhan. Kemudian ini juga penting. Ibrani 13 ayat 5. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Janganlah hidupmu dikuasai cinta uang, dan puaslah dengan apa yang engkau miliki, sebab Dia berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau." Tidak akan pernah. Luar biasa Tuhan. Tidak akan pernah. Akar dari kejahatan adalah cinta uang. Ini rawan. Rawan saudara-saudara. Rawan. Ini sudah disampaikan di firman Tuhan. Akar dari kejahatan adalah cinta uang. Tapi kok manusia memburu itu, kenikmatan. Kalau nggak kaya, seakan-akan kita kastanya rendah. Seperti itu. Padahal tidak demikian Tuhan melihat kita. Saya tidak menyalahkan, nggak boleh ada orang kaya, boleh. Kita diberkati, kita kaya, siapa yang menyalahkan? Itu Tuhan punya berkat kepada kita. Tapi apakah kita memang menjalani apa yang Tuhan perintahkan untuk kita mendapatkan berkat itu? Itu question mark-nya, pertanyaannya. Ya, itu. Jadi kita itu jangan merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan ini yang terbaik, ini berkat Tuhan. Padahal kita nggak uji berkat itu dari mana. Seperti itu. Kadang kita udahlah, biasalah. Kita masih di dunia kok. Udahlah, gampang lah, sudah atur lah. Kadang itu yang secara jasmani kita. Aduh, kepengen dong. Satu angkatan saya sudah melejit dalam bidang finansial. Waduh, kok bisa ya begini? Kok bisa ya begitu? Padahal kan saya sama. Kenapa saya tidak bisa? Ada yang tadi saya bilang, lebih enak shortcut, jalan pintas. Gak usah lah ikut aturan, jalan pintas saja. Selesai. Kadang orang akan menjual diri. Menjual namanya, sudahlah, nggak tahu, malu lagi lah. Kita kalau bisa menyembah lah kepada orang itu supaya mendapatkan. Karena keinginan kita secara dunia, secara daging, konsep berpikir kita
dibutakan oleh dunia seperti itu. Padahal di firman Tuhan tidak demikian. Ya, itu 5 ayat. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Tuhan itu ada dan nyata. Ya, ini untuk kita semua. Ini keyword ataupun kata kunci saya yang sudah saya kemas. Bahwa dalam kehidupan pasti ada pergumulan. Tetaplah berdoa dan berpengharapan. Setia menunggu jawaban Tuhan dalam kesabaran. Selalu percaya agar mujizatnya dinyatakan dalam hidupmu. Kemudian semua ada masanya, ya. Kita tahu semua ada masanya. Tidak ada yang abadi. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, seperti itu. Tidak ada yang abadi. Arahkan pandangan pada masa depan yang telah Tuhan sediakan dan janjikan. Percaya saja pada waktunya Tuhan dan nikmati setiap prosesnya. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ini, ya kita tahu ini sudah sering juga kita dengar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji akan berikan kita kekuatan. Langkah iman akan menuntun kita menikmati janjinya. Bahwa akan selalu ada pelangi sehabis hujan. Ini kita harus nikmati. Don't worry, ya, jangan pernah khawatir. Orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan, itu sudah saya buktikan. Saya saksi hidupnya, gak usah orang lain, saya sendiri. Karena itu tetaplah kuat di segala situasi. Be happy, sukacita. Sukacita itu ditampilkan kayak kita begini. Anak kecil ini bersukacita. Kayak kita begini. Mereka sukacita. Luar biasa. Lihat anak kecil ini. Dan secara medis saya juga mencari arti kata sukacita itu. Sukacita itu dapat menyembuhkan penyakit. Kalau kita stres yang diserang imun kekebalan kita. Penyakit itu akan datang, infeksi akan datang. Tapi kalau kita sukacita, itu semua hilang. Lenyap. Karena Tuhan memberikan kita pengharapan yang nyata. Amin. Ini menerobos bersama Tuhan atau berjalan bersama Tuhan adalah kunci sukses. Ya, saya mengundang para main keyboard, WL, singer untuk bisa naik ke mimbar. Kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, kita akan naikkan pujian. Pujian lagu ini juga menguatkan saya terutama, dan yakin ini akan menguatkan kita semua untuk tetap setia menunggu waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak
jalani. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan Elohim kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tuhan Yesus, firman yang hamba-Mu sampaikan, yakin dan percaya akan membuat kami semakin kuat. Yakin dan percaya akan membuat kami semakin teguh dan semakin taat di dalam menjalankan hari-hari kami dengan menyertakan Engkau Bapa Yahweh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai. Berkati kami, lindungi kami, sertai kami dimanapun kami berada. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Muncul lagi pengkhotbah dari YES Jakarta. Kalau dulu saya belajar kuliah berkhotbah, dosen saya ngomong gini, 2 menit atau 3 menit sebelum ending, kasih klimaks yang sangat baik. Sampai orang amin tepuk tangan. Tadi klimaksnya dapat ya, endingnya dapat. Dikasih kata-kata yang benar-benar menguatkan. Oke, sangat bagus sekali. Oke, saudara, tetap doakan Indonesia ini, Jakarta ini. Kemarin kita sudah dapat info dari gubernur. Cuman hari ini juga saya dapat info bahwa nanti jam 1 siang kalau jadi ada konversi ya. Untuk memastikan apakah PSBB total itu jadi atau tidak atau seperti apa, masih ada nanti revisinya jam 1 siang ini. Kita doakan. Jadi untuk itu saya belum mengumumkan, padahal saya sudah niat mengumumkan untuk minggu depan gak ibadah. Tapi seperti Pak Erwin tadi katakan, sambil menunggu harus ada yang kita lakukan. Berdoalah. Amin. Berdoalah dan jagalah kesehatan. Yang pasti yang berjalan bersama Tuhan, waktumu selalu bahagia dan bersukacita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah saudara, kemarin minggu kita sudah umumkan Hagia. Jadi Hagia yang di HSI ini itu berbeda dengan Hagia yang di Malang. Maksudnya tidak satu nomor handphone, enggak satu aplikasi, enggak satu IG-nya. Hagia YES Jakarta punya Hagia YES Jakarta. Tapi punya HIAS semua, bukan berdiri sendiri. Jadi yang hari ini yang udah pesan buah-buahan seger-seger, nggak bisa ditampilkan ya buah-buahannya, seger-seger. Sudah ada yang pesan sana, ya puji Tuhan, ada 20 kilo ya, ada 20 kilo loh. Link-link yang lain kaget karena sudah kami zoom sama Pastor Yusak, semua para gembala-gembala. Tolong harus bergerak di Hagia. Semua para full timer harus bergerak di Hagia. Dan setelah itu yang paling muncul terutama adalah kita YES Jakarta.
Iya, dari link-link yang sudah muncul sebelumnya, setelah diumumkan itu kita. Jadi link yang lain telepon saya. Pastor, itu bagaimana caranya? Nah, kamu kurang amal, saya bilang. Kurang berdoa kamu. Dari Bandung telepon saya, dari sana telepon saya, dari sana. Padahal saya juga tidak tahu caranya bagaimana. Yang saya tahu adalah menunggu berdoa. Pak Erwin, tadi saya ingat kata-katanya itu. Setiap masa ada orangnya. Ya. Setiap orang ada masanya. Keren loh itu. Setiap masa ada orangnya. Jadi masa Hagia ini ada orang yang Tuhan kirimkan ke saya untuk ngajari. Ada rekan-rekan dari sayur organik, hubungi kami. Dari buah-buahan juga yang ada yang organik, hubungi kami. Saudara coba juga pakaian yang organik gak ada ya. Apa yang bisa dijual dari yang lain? Pak, jual apa saja? Bali ya, telepon saya. Pak, apa saja yang dijual? Semua saya jual. Ya, apa saja jenisnya? Semua saya jualin, saya bilang itu. Oh gitu, gimana caranya? Harus seperti ini. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah bergerak. Ada beberapa orang, rekan-rekan. Jadi daripada saudara belanja di luar, toh harganya sama kok. Saudara bisa cek. Paling-paling beda 1.000. Kemungkinan punya kita lebih murah. Dan segar. Bukan karena dari gereja kasihan saya beli aja, enggak. Memang kita juga memberikan kualitas yang terbaik. Ya, bermutu, kalau motonya apa ya? Harga bersaing, kualitas terpenting ya, terjamin ya, seperti itulah. Jadi harganya boleh bersaing beda tipis, tapi kualitas dijamin, kualitas terpenting. Jadi bagi saudara yang tidak memesan hari ini, masih ada minggu depan lagi, masih ada minggu depannya lagi, sehingga secara jasmani kita sehat. Saya suka buah. Semakin usia saya bertambah, saya harus banyak mengkonsumsi buah. Baik untuk tubuh. Itu aja pengumuman tambahan. Sayurnya sudah ya? Baru dipetik. Itu organik ya? Wah, seger loh itu. Sehat. Beli untuk kita enggak? Jangan sampai untuk orang lain. Saya suka buah, suka sayur. Serius, kalau saya makan nasi itu, nasinya segini, bisa sayurnya banyak sekali, 2 kali lipat sayurnya daripada nasinya. Setelah habis, baru nambah lagi nasinya paling banyak. Sama aja ya Pak. Sama aja. Iya, karena itu tambah ini. Oke. Demikian pengumuman tambahan. Jangan lupa hari Minggu masih tetap ibadah. Tunggu informasi. Kalau tidak ada pengumuman tutup ibadah, berarti kita tetap beribadah. Kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, firman-Mu sangat menguatkan kami, sangat meneguhkan kami. Kami percaya kami terus berjalan bersama Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah berkat kami. Kami siap memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. My dears, semua surat penting dan berharga akan diberi meterai dan tanda tangan di atasnya, tanda keabsahan dan kesepakatan dokumen. Begitu juga hidupmu, bagiku sangat penting dan berharga. Oleh sebab itu, aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Bukan hanya untuk hidup sesaat di dunia ini, tetapi juga hidup kekal yang kuberikan bagi kamu yang percaya kepadaku. Aku tidak ingin surga tanpamu, maka aku memeteraikan hidupmu sebagai milikku yang sah. Roh Kudus adalah tanda meterai kepemilikanku. Kamu telah sah menjadi milikku. Aku telah membayarmu lunas, dan kamu bukanlah milikmu lagi, tetapi milikku selamanya. Meteraiku tidak akan pernah batal, akan berlaku sampai kekekalan. Aku telah memberi jaminan rohku untuk membawamu tinggal bersamaku di surga. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Kita akhiri ibadah dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri.
Kami diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan sebab Yesus. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Serahkan haleluya. Mari arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kasih yang melimpah di dalam Yeshua HaMashiach, penyertaan, perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita sejak siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, berkat di dalam nama Yeshua HaMashiach. Mari kita sama-sama katakan amin. Aku diberkati, aku diberkati, Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Tuhan boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu untuk memberkati. Mari kita arahkan tangan kita dan hati kita. Kita akan naikkan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, puji syukur Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Dan saat ini di hadapan kami ada Ibu Gembala dan Pak Gembala yang berbahagia telah Kau tambahkan usianya bertambah 1 tahun lagi, Bapak. Ini menandakan Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan Ibu Gembala, sehingga hari ini bisa berdiri di hadapan kita bersama. Itu karena semata-mata anugerah dan kemurahan Tuhan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, tambahkan umur senantiasa kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala, sukses dalam keluarganya, sukses dalam pelayanannya, jaga kesehatannya. Semua Bapak Engkau berkati, semua berkat yang berlimpahan yang Kau berkati Tuhan pada keluarga Pak Gembala. Dan Ibu saat ini berbahagia. Terima kasih Yesus, semua karena kebaikan-Mu, karena kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur sama-sama kita